Ya, halo, salam hula hoop. Yeay. Sudah lihat judulnya? Ya, tepat sekali. Membahas tentang film layar lebarnya Ultraman, tapi jadul sih. Menarik? Relatif. Dilihat dari ringkasan yang ada di majalah Anime Monster, film ini nyaris memunculkan semua Ultraman. Karena emang Suburaya ingin seperti Toei, memunculkan semua karakternya. Oke, tanpa menunggu lama, gue sorot saja majalahnya. Bakalan pelan-pelan kok. Oke, langsung aja. Cus. Ini dia majalahnya. Daikaiju Battle Ultra Ginga Densetsu The Movie. Balik ya. When Ultra Planet lost their light, the galaxy will meet its end. Setelah 2 tahun lamanya Suburaya Production diambil alih kepemilikannya oleh TYO Group, Daikaiju Battle Ultra Ginga Densetsu The Movie, atau yang dikenal dengan judul Inggris Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie, muncul sebagai film layar lebar Ultra Series pertama yang dibuat oleh Suburaya Production dengan manajemen yang sudah diperbarui. Dengan perombakan dalam bidang manajemen dan elemen-elemen di bawahnya, secara otomatis movie ini menjadi karya baru dengan format dan teknik yang berbeda dari movie-movie sebelumnya. Di waktu lampau, dalam kisah Ultraman era Showa, dikenal nama Ultraman Belial sebagai sosok musuh paling jahat dan ditakuti penduduk Nebula M78, tempat asal para Ultraman. Melalui sebuah kesempatan, Belial berhasil dilumpuhkan dan dikunci oleh Ultra King. Waktu demi waktu terus berlalu hingga kini Belial bangkit kembali. Tidak hanya dengan kebencian yang besar, tetapi membawa Giga Battleizer sebagai alat yang pernah diceritakannya dalam seri Ultra Galaxy Daikaiju Battle untuk mengontrol satu monster yang kesemuanya wujudnya sudah tidak asing lagi bagi fans Ultraman. Dengan menggunakan kekuatan barunya, Belial menyiapkan serangan besar-besaran ke Nebula M78 untuk membalas dendam. Hal ini membuat Ultraman bersaudara sebutan untuk Ultraman yang pernah menjadi tokoh utama dalam seri Ultraman era Showa bersiap-siap siaga untuk saling bahu-membahu melindungi tempat asal mereka yang sering disebut sebagai Hikari no Kuni, Land of Light itu. Saat ini trailer dari movie yang direncanakan akan diputar pada tanggal 12 Desember 2009 ini sudah merebak di berbagai website, di mana para fans dapat melihat gambaran bagaimana para pendekar Ultraman akan berlaga dalam movie ini nantinya. Meninjau studio tempat penyuntingan, proses syuting movie ini banyak menggunakan teknik greenback, teknik pengambilan gambar menyerupai teknik blue screen pada film-film Hollywood yang biasa digunakan Suburaya untuk membuat serial tokusatsu keluarannya hingga saat ini. Hanya saja ada beberapa perbedaan kinerja yang diperlihatkan, menandakan Suburaya kini memasuki era baru yang berfokus kepada meningkatkan kualitas CG atau komputer grafik. Mereka sebagai salah satu produsen serial tokusatsu terbesar tanpa menghilangkan ciri khasnya, menyamai kualitas movie produksi Warner Bros. Yang dianggap menjadi standar kualitas movie internasional. Adalah ambisi yang diterapkan Suburaya dalam pembuatan film ini. Faktor utama yang mendorong lahirnya ambisi itu adalah tergabung
Warner Bros. Menjadi salah satu pihak yang memberi sponsor dan memegang posisi sebagai distributor utama untuk movie ini. Posisi itu adalah diserahkan kepada Koichi Sakamoto yang sudah memiliki pengalaman cukup di dunia perfilman Hollywood melalui serial Power Ranger, Daikaiju, Battle Ultra hingga Densetsu the Movie menjadi karya pertama yang membuatnya harus mengangkat megafon dan memberi arahan kepada para staf di lokasi syuting sejak kembali ke Jepang. Didukung juga oleh para staf yang sebelumnya seringkali bekerja bersama sutradara Ryuhei Kitamura, melahirkan beberapa film action seperti Azumi. Dengan para staf yang berpengalaman, movie yang lebih berasa kolosal dengan memunculkan 100 orang karakter sekaligus dalam sebuah pertempuran ini memiliki potensi yang cukup untuk dinantikan kemunculannya. Oke, selanjutnya akan digantikan kawan saya si Hello Kitty merah. Yo, pamit dulu. Mungkin akan ada part 2-nya karena gue akan menggunakan sistemnya mematuhi ketentuan dari YouTube, hanya 15 menit per video maksimal. Ya, lanjut lagi, gue bacain. Untuk yang selanjutnya adalah The Land of Light Residence. Berbeda dengan gambaran Hikari no Kuni dalam serial Ultraman sebelum ini, Hikari no Kuni dalam movie ini yang memiliki penduduk dalam bentuk diambil dari manga The Ultraman karya Mamoru Uchiyama. Selain ada yang hanya sebatas sebagai penduduk biasa, ada juga yang tergabung sebagai pasukan penjaga keamanan galaksi dengan bersenjatakan Ultra Lens. Berdasarkan konsep utama Ultraman, setiap pendekar Ultraman memiliki color timer sebagai bagian penting yang terletak pada dadanya. Bagian ini berguna untuk memberitahu batas waktu berapa lama splash spark tower kekuatan Hikari no Kuni yang dapat membuat mereka dalam bertempur dalam wujud asli mereka di planet lain. Karena para pasukan penjaga keamanan galaksi bertempur di Hikari no Kuni dan dapat terus bertempur dalam wujud asli tanpa harus takut kekuatan habis, mereka tidak memerlukan color timer. Yuk, selanjutnya bakal dibacain oleh Hello Kitty merah. Yuk, cus. Yuk, selanjutnya adalah The Return of Capsule Monster. Agira, Windom, Mikuras, dan 3 monster kapsul lain yang muncul di seri Ultra Seven dan Ultraman Mebius yang kebetulan udah tayang di stasiun tercinta kita RTV di Indonesia muncul kembali di sini. Agira menjadi monster kapsul baru yang muncul untuk pertama kalinya dalam kisah ini. Sesuai dengan kisah sebelumnya, para monster ini muncul dari kapsul milik wujud manusia Ultraman yang digunakan untuk membantunya menghadapi monster jahat yang muncul. Kemunculan mereka semakin meramaikan jumlah monster yang muncul untuk berpartisipasi dalam pertempuran di kisah ini. Oke, tadi kan yang merah sama yang hitam dan hijau udah ya. Selanjutnya akan dibacain oleh Bubbles. Yoi, cus! The Face of Ultra Warrior. Dalam setiap kisah Ultraman dikisahkan untuk dapat bertempur di bumi, maka seorang Ultraman harus masuk ke dalam tubuh manusia atau menyamar sebagai manusia untuk menyembunyikan identitas dan dapat melangsungkan hidupnya di luar planet tempat asalnya. Dengan konsep itu, cerita Ultraman kemudian berfokus bagaimana mereka menjalani drama kehidupan sebagai seorang manusia yang harus berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi sambil bertempur menghadapi setiap musuh yang mengancam keselamatan bumi. Tetapi dalam movie ini, yang mengambil tempat di Hikari no Kuni ini, cerita akan berfokus kepada drama perjuangan para Ultraman dalam wujud asli. Mereka melindungi planet tempat asal mereka. Walau begitu, melalui permintaan penulis cerita dan sutradara, beberapa wujud manusia yang pernah muncul dalam seri Ultraman era Showa akan turut dimunculkan
Dalam kisah ini dengan maksud kesan dan ciri khas dari Ultraman sendiri tidak hilang. Saat ini baru beberapa tokoh saja yang baru dikonfirmasi kemunculannya. Shin Hayata diperankan oleh Susumu Kurobe, wujud manusia dari Ultraman, dan Moroboshi diperankan oleh Koji Moritsugu, wujud manusia dari Ultra Seven, yang dalam kisah ini dianggap sebagai master dengan atribut ala Jedi dalam kisah Star Wars. Mirai Hibino yang diperankan oleh Shunji Igarashi, wujud manusia dari Ultraman Mebius, juga dipastikan ikut ambil peran. Selain wujud manusia para Ultraman tadi, muncul juga para anggota Zap Spashi, tim yang menjadi tokoh utama seri Ultra Galaxy Daikaiju Battle atau Ultra Galaxy Mega Monster Battle, terdiri dari Rei diperankan oleh Shota Minami, Jun Haruna diperankan oleh Saki Kamirio, Koichi Oki diperankan oleh Toru Hachinohe, Masahiko Kumano diperankan oleh Mitsutoshi Sundo, dan Hiroshi Hyuga diperankan oleh Hiroyuki Konishi. Kemunculan mereka sebagai jembatan penghubung yang menjelaskan kisah ini masih memiliki hubungan dengan seri Ultra Galaxy Daikaiju Battle. Ya, selanjutnya bakal dibacain oleh temen gue si Ichigo. Yuhu. Maaf, Taking Less of Land of Light. Yoi, seperti yang sudah dijelaskan, kisah ini mengambil latar tempat Hikari no Kuni. Nebula M78 menjadi tempat lahir dan kampung halaman para Ultraman. Pemilihan Hikari no Kuni sebagai latar tempat karena menjadi alasan yang logis di mana semua Ultraman bersaudara dapat dimunculkan semua secara alami. Selain itu, movie ini ingin menggambarkan seperti apa sebenarnya Hikari no Kuni, karena hingga saat ini belum ada penggambaran yang jelas untuk planet tempat asal Ultraman ini. Planet di mana para Ultraman dapat berjalan dan beraktivitas dalam wujud asli, dan berbagai benda di planet yang unik sebagai penopang kehidupan sehari-hari para Ultraman. Akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disaksikan. Penulis naskah dan sutradara berharap hal ini dapat menjadi sebuah hal yang akan membuat movie ini unik dan berkesan mendalam di hati para fans. Oke, ini lanjutnya bakal dibacain oleh si Todoroki ya, dari Boku no Hero Academia. Terus